kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, untuk XAUUSD sendiri ya, kemarin kita sempat bahas pada saat harga sedang di level 1957. Lalu kita juga sempat beberapa kali ya untuk mengingatkan bahwa kita perlu perhatikan level 1973 sampai 1980. Nah, ini price-nya atau si harga tersebut sudah pullback dari 1973 ya, dengan kenaikan tertinggi di 1975.5 kalau kita perhatikan di sini gitu. Jadi memang kalau bagi kalian yang ada hold atau yang memang ada buka di area ini ya, kalian bisa close begitu harga tidak bisa break dari 1966 di sini, karena memang ini merupakan area support dia juga kalau kita perhatikan ya. Jadi ini kayak ini support, kemudian ini juga area support, ini juga area supportnya dia kalau kita perhatikan begitu. Jadi kalau kalian ada buka di sini, saya sarankan untuk di close saja ya. Kalau memang mau hold, maka kalian boleh perhatikan untuk area ini di break pada time frame 1 jam ini gitu. Nah, kalau dia ada break dari potensi maksudnya kayak dia break dari dari area 1966 ini dalam time frame 1 jam, kalian bisa hold untuk jangka panjang dengan target harga 1937 kembali begitu. Oke, karena memang kalau kita perhatikan volatilitas si gold ini sendiri cukup volatil ya, mengingat ini juga akhir bulan ya, ini minggu terakhir di bulan Maret, kemudian memasukin juga nanti minggu pertama di bulan April. Nah, itu masuk ke pergantian bulan soalnya, jadi memang pergerakan pasar cukup volatil, dan memang nantinya ya pergerakan volatilitas ini akan menurun atau mulai mereda itu ketika sudah mengenai minggu kedua gitu di bulan April nanti. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si gold ini ya. Nantinya kalau misalkan dari 1975 ya, 1975 ini bisa di break, maka kalian bisa menunggu lagi ya, kurang lebih di harga 2000 untuk menanti area sell kembali gitu. Jadi saya sarankan sih di 2000, kalau nggak di 1987 kembali kalau mau ambil short sell gitu. Karena memang posisinya untuk saat ini ya, kalau misalkan kita lihat di struktur 1 jam ini, secara struktur dia masih membentuk pola uptrend ya. Untuk si gold ini sendiri ada struktur swing low, ini swing high, ini swing low, ini swing high lagi. Jadi potensi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita mau gambar pakai Fibo, nah di sini itu kita akan menemukan area golden ratio-nya itu kurang lebih di harga 1959 sampai 1962 ini ya, area pullback dia paling maksimal gitu untuk si gold ini sendiri. Nah, ini bertepatan dengan si trend line-nya dia gitu untuk melanjutkan kenaikan ke atas sampai ke 1987 kembali begitu. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si gold hari ini ya. Ini penjelasannya cukup singkat karena secara mapping itu belum ada perubahan ya. Jadi nanti saya akan screenshot juga untuk mappingnya di channel Telegram Jurnal Trading ID ya. Jadi stay tune aja di sana. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Ini kan dia masih di dalam trend line ya kalau kita perhatikan ya. Ada 1, 2 ya kan. Ini konfirmasi trend line sudah ada. Jadi memang kalau kalian mau hold ya, ini hold untuk jangka panjang. Kalau benar-benar untuk swingnya, kalian minimal harus lihat dia dulu untuk bisa break dari 1956 ini gitu. Di 1956 kemudian break dari 1937 ini. Itu kan saya 1937 juga kalau kita perhatikan di 4 jam ini merupakan swing low-nya dia gitu. Nah, begitu dia bisa break dari 1937 ini, baru next targetnya ke 1916 yang ada di sini. Oke, jadi itu sih tambahannya. Soalnya memang kalau kita perhatikan, kalau misalkan tadi saya bilangnya itu kan break dari 1966 ya. Nah, 1966 ini nanti dia masih ada halangan lagi ya, ada demand zone di Fibo ini di 1962 sampai 1959 gitu. Nah, ini kalian cuma bisa hold sampai sini kalau misalkan ini break dari 1966 gitu. Artinya kalau misalkan kalian mau hold untuk lebih jangka panjang gitu ya, misalkan udah dapet di sini, nah ini kalian bisa set BE aja, BE nya di 1969 kalau misalkan harga break dari 1966 gitu, dengan target kalian di sini. Nanti kalau begitu harga break dari 1956 kembali, kalian baru geser BE nya ini ya ke harga 1962 gitu. Jadi kalian geser terus BE nya ke bawah. Nanti begitu dia break lagi dari 1956, lalu harga sudah confirm untuk turun di 1 jam ini, berarti kalian
kan next targetnya 1937 ya, 1937 sama 1942. Nah ini berarti nanti kalian geser lagi BE nya ke 1956. Jadi SL plus ya, BE itu atau break even point itu adalah SL plus gitu. SL plus nanti kalian geser ke key levelnya dia, fungsinya untuk zero risk trade ya, jadi kalian trading juga tanpa resiko ya, karena memang resikonya itu kalau misalkan harga berbalik kita tetap profit gitu. Oke. Jadi mungkin sekian tambahan sih dari saya dan juga saran dari saya, jadi kalian boleh ikutin atau tidak, tapi itu adalah beberapa saran yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua di hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.